Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. 2 tahun kemarin, ikan cupang menjadi jenis ikan yang sangat digilai oleh masyarakat luas. Demam ini menjadi sebuah fenomena baru di mana dampaknya bisa kamu lihat hampir di mana-mana. Mulai di media sosial ketika teman-temanmu membagikan video atau foto cupang kesayangan mereka. Atau di jalanan pas kamu ngeliat ada penjual cupang yang menjajakan dagangannya. Fenomena ini terjadi di pertengahan 2020 ketika dunia justru lagi masuk ke fase senyap dengan pandemi yang mewabah di seluruh penjuru bumi. Di balik kesunyian ini, industri cupang lokal justru lagi ribut banget. Namun, sekarang tren itu sudah mulai surut. Banyak yang bertanya, kapan cupang bisa berjaya lagi? Jawabannya sangat bisa, tapi kapan? Masa Jaya Cupang. 2020 dunia dipaksa untuk sejenak beristirahat di mana banyak manusia terpaksa nggak bisa kemana-mana karena pandemi yang mewabah di hampir seluruh dunia. Pandemi ini berdampak juga ke kamu yang hidup di Indonesia. Digelarnya PPKM ketat yang membuat kamu dilarang keluar rumah, membuat banyak orang mulai mencari kegiatan untuk mengisi waktu luang yang biasa mereka habiskan untuk bekerja di luar. Karena semua pekerjaan bisa dilakuin di rumah, jadi banyak waktu buat masyarakat untuk jalanin hobinya yang mungkin dulu nggak bisa dilakukan karena kesibukan di tempat kerja. Banyak sektor hobi yang ketiban pulung dengan menanjaknya penjualan barang di setiap bentuk hobi, tidak terkecuali ikan hias. Ikan hias mengalami kenaikan pamor dan penjualan di saat itu, karena ikan dinilai bisa mengobati rasa bosan dan jenuh, karena banyak yang nggak bisa mencari hiburan di luar. Salah satu yang paling menanjak kala itu adalah cupang. Sebenarnya bahan bakar udah ditebar oleh dunia cupang sebelum pandemi berlangsung, karena di 2 hingga 3 tahun sebelumnya dunia cupang kembali mulai menggeliat karena hadirnya jenis-jenis ikan baru yang mungkin belum pernah ada sebelumnya. Bentuk ikan dengan warna yang menarik jelas membuat banyak orang kesengsem, apalagi kriteria utama buat sejenis ikan hias untuk digelai, ya harus punya warna yang menarik. Warna menggeliat namun skalanya belum masif karena orang masih banyak yang sibuk dengan pekerjaannya dan masih mengalihkan perhatian dari hobi. Namun tren ini baru sangat meledak pas pandemi berlangsung. Walau warga terpaksa harus berada di rumah dan nggak boleh keluar, tapi demam cupang sangat masif menyerang banyak orang. Semarak ini membuat banyak orang yang pada saat itu kehilangan pekerjaan banting setir membuka usaha cupang dan hasilnya juga sangat memuaskan. Tren cupang yang sudah ramai di kalangan masyarakat makin ramai lagi pas artis-artis dan public figure ikutan main. Nah, pengaruh mereka di media sosial jelas gede banget dan faktor ini menjadi penyulut yang membuat tren cupang semakin masif bergerak ke arah yang lebih luas. Aku masih ingat pas itu ngeliat di pinggir jalan yang biasanya kamu nemuin penjual gorengan atau bakso. Ada tukang cupang yang jualan di situ. Dengan fakta seperti ini jelas yang mencari cupang banyak banget. Soalnya abangnya terlihat selalu diserbu sama pembeli. Di ranah media sosial juga tren semakin menanjak karena banyak acara lelang live, di mana para pembeli bisa ikut melelang ikan yang lagi dipasarkan. Ikan dengan spek bagus biasanya laku dengan harga miring. Kalau kamu bisa sukses mantengin lelang, tergantung ramai atau tidaknya lelang tersebut. Jiwa-jiwa kompetitif yang selalu pengen menang pasti ikut lelang. Nah, lelang juga semakin menambah semarak tren cupang yang lagi berlangsung. Pada saat itu, tren ini cukup mengobati keadaan masyarakat yang bingung karena terkena pandemi. Portal berita baik di TV atau media sosial nggak ngasih sesuatu yang positif karena setiap hari yang diberitain cuma hal-hal yang nakutin. Salah satu pelipur lara masyarakat di tengah keadaan sosial yang sangat depresif ya dengan mainan ikan. Ini nggak cuma dilakuin sama satu dua orang, melainkan hampir seluruh masyarakat Indonesia. Roller coaster dunia ikan. Layaknya sebuah tren yang meroket, kelak pasti ada ujungnya atau pahitnya. Ya, tren ini bisa turun. Contoh tahun 2018-an ada tren batu akik, di mana waktu itu penjual batu akik ada di mana-mana. Penghobinya juga ada banyak banget. Namun hobi ini dinilai nggak terlalu kuat bertahan karena target marketnya adalah bapak-bapak atau orang tua yang secara ekonomi memang punya dan mampu membeli. Tapi mereka punya tanggungan lain yang bisa saja mengganggu jalannya hobi mereka. Ditambah pas terlalu banyak orang yang main, pasti akan ada titik jenuh di mana inilah pembunuh sejati sebuah tren. Cupang juga begitu, walau nggak separah batu akik, namun demamnya lama-lama jadi hilang juga. Pandemi di 2020 membuat sektor hobi menanjak. Cupang menjadi salah satu primadonanya. Sepanjang 2020, cupang masih jadi sebuah komoditas yang dicari orang dengan antusiasme tinggi. Namun semua agak berubah ketika tahun berganti. 2021 dinilai sebagai tahun pemulihan, walau dunia masih menghadapi pandemi dan ekonomi belum sepenuhnya pulih.
Namun masyarakat sendiri sudah mulai gerah dengan harus berada di rumah terus. Sektor hiburan yang mati total lama-lama berangsur satu persatu membuka kembali usahanya, walau tetap dikawal dengan prosedur kesehatan yang ketat. Indonesia juga berada di situasi serupa, karena pada 2021 ini banyak tempat hiburan yang tadinya tutup mulai kembali beroperasi, salah satunya adalah mall. Dengan kembalinya tatanan kehidupan perlahan menjadi seperti semula, sektor hobi juga harus menelan kenyataan kalau minat masyarakat sudah tidak sebesar tahun sebelumnya. Ikan cupang juga merasakan hal yang sama. Salah satu sebabnya adalah karena orang-orang yang tadinya melihara cupang sudah mulai bosan dengan ikan ini. Faktor terbesar adalah karena terlalu banyak orang yang memeliharanya, jadi kesan eksklusif dan niche dari ikan cupang yang dulunya menjadi daya tarik kini sudah tidak ada lagi. Karena minat masyarakat turun, perlahan harga jual ikan yang dulu mahal juga ikutan meroket tajam. Contoh, cupang kayak Blue Rim, Avatar, Half Moon, dan lain-lain bisa dipasarkan dengan harga jutaan rupiah. Namun, kini ratusan atau bahkan puluhan ribu aja sudah dapat. Tapi ada tapinya juga ya. Yang murah bukanlah ikan yang punya kualitas bagus atau yang biasa kamu lihat di sebuah foto di internet. Ikan-ikan dengan spek bagus tetap dijual mahal dan yang berada di level di bawahnya bisa dijual jauh lebih murah. Itu terjadi karena banyaknya breeder cupang yang sukses membudidayakan ikan ini. Cupang dikenal sebagai ikan yang mudah berkembang biak dengan cara dan metode yang mudah. Jadi banyak orang yang dulu jadi penghobi lama-lama bisa jadi breeder karena sukses ngawin-ngawinin ikan-ikannya. Karena banyak orang punya pabrik sendiri, akhirnya stok di pasaran juga jadi semakin banyak. Memang bagus, cuman hal itu pasti mempengaruhi harga jual ikan. Bayangin, misal di setiap daerah ada sebuah pabrik gula, udah pasti gula harganya nggak akan semahal dulu. Nah, karena selain persaingan bisnis, pasti harga juga ditentukan dari stok yang ada di pasaran. Pas stok nggak ada, disitulah harga bisa jadi mahal. Hal ini sering terjadi di dunia cana, karena cana oranti yang notabene-nya belum bisa diternak secara besar, di sini harganya selalu fluktuatif, tergantung dari stok di pasaran. Hal ini juga yang terjadi pas minyak goreng harganya jadi selangit kemarin. Walau sekarang udah berangsur ke 14.000 lagi sih, alhamdulillah. Karena stok di pasaran banyak, kejenuhan publik serta faktor perang harga lama-lama demam cupang udah nggak panas lagi. Faktor lainnya menurut aku, cupang identik di sini dengan cara peliharanya di tempat yang kecil. Ini bisa bikin orang cepat bosan, karena selain ikannya nggak ada lagi daya tarik yang bisa pemiliknya pandang. Bandingkan dengan misal pelihara ikan di dalam akuarium yang cukup besar. Ketika kamu melihara ikan di akuarium, yang menjadi visual bukan cuma ikannya kan, ada tanaman air, bebatuan, substrat, dan pemandangan yang menunjukkan gerak-gerik dinamis ikan di dalam akuarium. Substrat, hardscape, dan hiasan lain menjadi komponen pendukung yang membuat akuarium jadi sesuatu yang nggak pernah bosan kamu lihat. Dengan memelihara cupang di sebuah botol atau toples kecil, cepat atau lambat kamu pasti akan merasa bosan. Mungkin begitu juga dengan ikannya, karena secara visual, toples dan botol bukanlah sebuah benda yang menarik untuk dilihat. Kalau kamu hilangin ikannya dari botol, botol dan toples itu menjadi sebuah sesuatu yang polos. Berbeda dengan akuarium, terkadang akuarium berisi tanaman juga sudah cukup menarik, walau nggak ada ikan ya. Itulah yang membuat banyak orang dinilai lumayan cepat bosan pas pelihara cupang. Padahal melihara cupang bisa saja di dalam akuarium. Malahan ikan ini bakal kelihatan jauh lebih keren ketika dia beraktivitas di lingkungan yang kelihatan sangat mirip dengan habitat aslinya. Mereka nggak akan stres karena banyak tempat yang bisa dieksplorasi dan yang lebih penting pemandangannya terlihat menarik. Jikalau stigma ikan cupang harus banget dipelihara di dalam botol, nah itu agak disampingkan dikit dan menyebarkan kabar kalau ikan cupang adalah sebuah ikan akuarium. Mungkin masyarakat nggak akan secepat itu bosen sama ikan cupang. Kapan bisa berjaya lagi? Pada tahun 1990-an ke awal 2000, cupang menjadi tren yang sangat masif. Masyarakat merasa ikan ini menawarkan sesuatu yang baru, yaitu mentalnya sebagai petarung. Kemudahan buat meliharanya dan warna yang bagus. Ikan cupang juga sangat interaktif dan hal ini juga menjadi salah satu nilai jual. Kala itu kebanyakan orang melihara ikan untuk diadu. Belum banyak yang melihara buat ikan hias. Kegiatan ngadu cupang juga jadi salah satu kegiatan favorit buat anak kecil dan remaja yang tumbuh di dekade 90 dan 2000-an. Namun seiring para anak kecil dan remaja ini tumbuh dewasa, tren cupang mulai menepi dan digantikan dengan tren lain. Sampai pada tahun 2020, cupang kembali naik lagi menjadi sebuah tren yang masif. Jadi cupang terbukti bisa menjadi mungkin satu-satunya jenis ikan yang bisa menciptakan tren yang masif lebih dari sekali. Hal ini jelas nggak bisa diciptain oleh rivalnya Lohan yang cuma ngetren secara besar di awal 2000-an aja. Dan kesini-kesini bukan lagi ikan yang berada di spotlight. Nah, tapi kan arwana juga nggak pernah pudar trennya. Menurut aku arwana itu sudah jadi budaya, bukan tren lagi.
karena melihara melibatkan sebuah kepercayaan cultural. Jadi arwana bukanlah sebuah tren. Kalau dibandingin juga, arwana kelihatannya nggak semasif cupang ketika trennya berlangsung. Contoh, sempurnanya adalah kamu nggak akan nemuin orang di pinggir jalan jualan arwana kan? Arwana tetap jadi salah satu ikan hias yang paling stabil peminatnya. Namun jelas itu bukanlah sebuah tren, melainkan budaya. Apakah ikan cupang bisa jadi tren lagi? Jawabannya sangat bisa. Selama ada hal baru yang hadir dari ikan ini, tren di 2020 kemarin, selain didukung oleh pandemi, namun juga disebabkan oleh banyaknya jenis cupang yang bentuknya menarik. Di zaman sekarang, kamu nggak cuma nemu ikan cupang adu, serit, sama maskot doang, karena jenisnya ada banyak banget dengan bentuk yang juga memanjakan mata. Jika breeder sanggup terus berinovasi menghasilkan cupang dengan jenis dan bentuk yang baru, mungkin tren ini bisa terulang. Faktor lain bisa dipicu dari kontes. Selama kontes masih sering berlangsung, akan ada banyak orang awam yang digiring untuk masuk ke hobi ini karena melihat langsung betapa kerennya ikan-ikan cupang yang dipajang di kontes. Kelihatan sebuah tren sebenarnya bukan ditentukan oleh pemain lama dari hobi tersebut, tetap dari orang-orang awam. Orang awam akan menganggap hobi pelihara cupang itu menyenangkan. Lalu pastinya dia bakal ngeracunin kerabatnya untuk ikutan pelihara. Dari satu orang ke temannya, lama-lama bisa ke ribuan orang lainnya. Nah, itulah yang menciptakan tren. Jika ada penyegaran dan hal-hal baru di dunia cupang, maka aku optimis ikan ini bisa kembali berjaya. Ikan cupang nggak terpuruk, karena di setiap toko ikan dan pasar ikan hias, ikan ini masih diperjualbelikan dengan pembeli yang banyak. Namun memang sudah nggak lagi jadi sebuah tren. Apakah bisa mengulang kejayaan? Kan sudah terbukti, bisa jadi tren 2 kali, di saat ikan lain nggak ada yang bisa kayak gitu. Jadi kapan ikan cupang bisa jadi tren untuk ketiga kalinya? Belum ada yang tahu pasti. Namun mungkin sekitar 10 tahun lagi, ketika breeder kembali menemukan inovasi terbaiknya dan minat untuk cupang kembali menggelora. Tapi please, jangan ada pandemi lagi ya. Nah, kalau menurut kamu bagaimana? Kapan ikan cupang bisa berjaya lagi? 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, atau kapan? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video Nakama Kotiks selanjutnya.